seperti skabies dan juga distemper. Untuk akantosis, contoh penyakitnya ada demodekosis, contagious ecthyema atau ORF, dan juga pox, bisa fowlpox, bisa cowpox. Untuk neoplasia itu bisa papiloma dan juga malignant melanoma. Sebenarnya integumen itu merupakan berasal dari kata integumentum atau artinya penutup. Jadi sistem integumen ini merupakan lapisan terbesar tubuh bagian luar makhluk hidup yang fungsinya untuk melindungi dan juga sebagai penghalang fisik. Contohnya itu seperti kulit dengan lapisan-lapisannya yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis dan juga beberapa turunannya seperti rambut, sisik, kuku, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan histologi kulit normal. Yang sebelah kiri itu yang tipis, yang tengah ini yang tebal, dan juga yang kanan ini yang kulit berambut. Kalau yang tipis, kalian bisa lihat yang paling kiri, itu tuh dia ada stratum corneum yang tipis dan beberapa lapisan lainnya seperti granulosum, spinosum, dan lain sebagainya. Nah, kalau kulit tebal, ini stratum corneumnya benar-benar sangat tebal, contohnya kayak di telapak tangan kita, itu kulit tebal. Dan yang paling kanan ini kulit tipis yang ada folikel rambutnya. Nah, untuk kulit tipis itu dia tidak ditemukan adanya stratum lucidum. Either tidak ditemukan atau tidak terlihat dengan jelas. Seperti itu. Kalau kulit tebal, ini contohnya epidermisnya sangat tebal, terus kita juga bisa lihat adanya stratum corneum yang sangat tebal. Kalau basically untuk kulit berambut, ini tuh kulit tipis yang isinya ada folikel-folikel rambut. Nah, untuk siklus pertumbuhan folikel rambut itu ada beberapa seperti anagen pertumbuhan, katagen regresi, telogen istirahat, dan juga eksogen pelepasan rambut. Seperti itu. Next, selanjutnya ada miopatologi atau bagian muskuloskeletal. Ini dibagi menjadi 3. Ada infeksius, non-infeksius, sama neoplasia. Nah, yang akan kita bahas itu di bagian infeksius dan juga neoplasia aja. Untuk infeksius itu ada miositis. Miositis itu merupakan peradangan pada otot. Nah, miositis ini dibagi lagi jadi 2, yaitu miositis kronis dan juga miositis akut. Untuk miositis akut, contoh penyakitnya ada abses atau black leg, atau kita bisa sebutnya Botfur. Next, untuk neoplasia yang kita pelajari ini ada Marek's disease. Nah, ini merupakan histologi otot normal. Itu ada yang paling kiri, tengah, dan kanan. Ada otot lurik atau otot skelet. Itu yang paling kiri. Oh, semuanya otot lurik. Cuman dia ini ada beberapa potongan. Ada potongan yang longitudinal dan juga potongan transversal. Kalau potongan longitudinal, kita bisa lihat dia bentuknya panjang-panjang. Kalau kita zoom lagi, kita bisa lihat adanya perbedaan gelap terang atau striations di sini. Terus untuk kalau kita lihat secara transversal itu bentuknya akan bentuk satu sabut yang bulat-bulat yang kalian bisa lihat di kanan. Dan untuk otoskelet diingat lagi untuk intinya tuh berada di tepi dari sabutnya sendiri seperti itu. Nah, ini merupakan portal of entry atau penyakit ini masuknya dari mana? Nah, yang pertama dari epidermis, itu merupakan lewat penyerapan substansi melalui stratum corneum dan epidermis, dan juga dia berasal dari trauma, sinar UV, sinar gamma, dan kontak langsung. Next ada adnexa, itu merupakan struktur tambahan seperti folikel rambut atau kelenjar. Nah, ini dengan cara penetrasi atau dia akan masuk melalui folikel rambut atau kelenjar keringat maupun kelenjar lemak yang luka atau ruptur. Contohnya itu demodekosis atau folikulitis atau infeksi folikel rambut. Next ada dermis, ini dia bisa masuk lewat dermis secara hematogenus, yaitu dari aliran darah seperti obat, toksin, ataupun adanya emboli. Contohnya ada distemper, poxvirus, toxoplasma, dan juga rabies. Itu kan yang dia nyebarnya lewat hematogenus atau darah. Terus yang terakhir ada struktur pendukung. Dia ini seperti tulang, otot, dan kelenjar getah bening juga dapat menjadi jalur masuknya jika adanya trauma. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada bab integumen. Ini kita bahas secara detail lagi untuk
Yang pertama ada hiperkeratosis. Untuk hiperkeratosis ini mengacu pada penebalan stratum corneum atau lapisan tanduk, yaitu lapisan terluar yang disebabkan oleh penumpukan protein yang keras dan berfungsi sebagai pelindung, defisit nutrisi, gesekan korneis, bahan kimia, dan juga yang lain-lain. Nah, hiperkeratosis ini aku tambahin lagi, ada dua, ada ortokeratik dan juga parakeratik. Kalau ortokeratik ini penebalan lapisan keratin di mana sel-sel kulit matang secara normal dan juga dia kehilangan intinya. Kalau parakeratotik itu yang memiliki inti. Jadi bedanya adalah kalau ortokeratotik itu dia tidak memiliki inti, kalau parakeratotik itu memiliki inti. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, ini merupakan uh, hiperkeratosis, lesi hiperkeratosis pada apa namanya hidung dari anjing. Nah, ini yang normalnya dia harusnya seperti ini dan kalau misalnya dia mengalami hiperkeratosis, kita bisa lihat adanya penebalan di stratum corneumnya. Kalau hiperkeratosis itu penebalan di stratum corneum. Secara makroskopis kita bisa lihat ini pasti permukaannya tidak rata, habis itu dia tuh kayak luka kropeng gitu kalau hiperkeratosis. Jadi kalau misalnya dikuakan gitu, dia akan bawahnya juga luka seperti itu. Oke, untuk organnya kulit, untuk DM-nya hiperkeratosis, untuk DL yang pertama, terdapat penebalan kulit pada bagian hidung. Yang pertama, terdapat penebalan kulit pada bagian hidung. Yang kedua, permukaan kulit hidung tampak bersisik atau tidak rata. Dua, permukaan kulit hidung tampak bersisik atau tidak rata. Tiga, permukaan hidung tampak keras, kasar, dan kering. Tiga, permukaan hidung tampak keras, kasar, dan kering. Oke, itu untuk makros dan DL dari hiperkeratosis. Next, ini ada hiperkeratosis juga pada bagian kulit. Nah, ini kita bisa bandingkan ini tuh di pausnya anjing atau di telapak kakinya anjing. Kalau normalnya dia kayak telapak kaki kita aja, telapak tangan juga itu dia cukup tebal. Cuman kalau adanya hiperkeratosis, dia ini permukaannya tuh jadi nggak rata, kayak luka-luka yang pecah-pecah gitu. Kita bisa di sini dia akan mengalami penebalan dan otomatis permukaannya juga tidak rata seperti itu. Untuk warnanya itu tuh sebenarnya relatif ada terjadinya perubahan warna atau tidak, tapi biasanya dia akan lebih pucat atau lebih kekuningan seperti itu. Oke, untuk organnya kulit, untuk DM-nya hiperkeratosis, untuk DL yang pertama terdapat penebalan pada kulit telapak kaki. Pertama, terdapat penebalan pada kulit telapak kaki. Kedua, permukaan kulit telapak kaki tampak bersisik atau tidak rata. Dua, permukaan kulit telapak kaki tampak bersisik atau tidak rata. Tiga, konsistensi organ tampak keras dan kasar. Tiga, konsistensi organ tampak keras dan kasar.
Oke, next, ini merupakan hiperkeratosis secara mikros. Nah, kalau kita lihat secara mikros, hiperkeratosis ini spesifik penebalannya itu di stratum corneum. Nah, kalau secara normal, kalau misalnya di sebelah kanan atas ini, stratum corneumnya ini cuma kayak selapis 2 lapis aja. Terus kalau kalian bandingin sama si lapisan dermisnya, yang ini itu tuh dia lebih tipis daripada si lapisan dermisnya. Cuman kalau kalian bisa lihat hiperkeratosis yang sebelah kiri ini, dia ini bahkan lebih tebal dari lapisan dermisnya. Dermisnya itu cuma segini aja, tapi si stratum corneum itu berubah dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi kayak perbandingan antara epidermis sama si stratum corneumnya ini sangat tebal si stratum corneumnya. Nah, untuk yang lain-lainnya itu kayak stratum spinosum, stratum granulosum itu masih normal. Jadi benar-benar dia cuma adanya penebalan pada stratum corneum aja seperti itu. Oke, next ini organnya kulit. Untuk DM-nya hiperkeratosis. Untuk DL yang pertama terjadi penebalan pada lapisan stratum corneum kulit. Yang pertama, terjadi penebalan pada lapisan stratum corneum kulit. 2. Lapisan stratum granulosum masih tampak normal. 2. Lapisan stratum granulosum masih tampak normal. 3. Lapisan stratum spinosum masih tampak normal. Yang ketiga, lapisan stratum spinosum masih tampak normal. Oke, untuk hiperkeratosis sudah. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah aman? Oke, kalau sudah aman aku akan lanjut ke skabiosis atau skabies. Jadi ini merupakan contoh penyakit dari hiperkeratosis. Kalau hiperkeratosis itu merupakan nama lesinya, kalau skabiosis ini merupakan contoh penyakitnya. Nah, kalau skabiosis ini lesinya itu si hiperkeratosis tadi, seperti itu. Oke, untuk skabies atau skabiosis atau nama awamnya itu kudis, ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infestasi ektoparasit kulit yang sangat menular, yang disebabkan oleh infeksi parasit tungau seperti Sarcoptes scabiei atau Notohedrus stati. Penyakit ini ditularkan secara kontak langsung, bersentuhan fisik dengan kulit penderita atau hewan yang terinfeksi maupun kontak tidak langsung. Setelah menginfeksi, tungau ini akan menggali terowongan di stratum corneum sehingga menyebabkan hiperkeratosis. Gitu. Ini merupakan skabiosis pada kulit. Kalau kalian bisa lihat di ini, di bagian sini, terus di mata ini, sama of course di telinga ini, dia mengalami skabiosis. Nah, skabiosis ini contoh lesinya itu hiperkeratosis. Jadi, kulit-kulit yang mengalami skabiosis itu dia akan terjadi penebalan pada stratum corneum atau hiperkeratosis. Seperti itu. Kalau dia udah hiperkeratosis, otomatis dia juga akan terjadi alopecia. Jadi yang di sini ini dia udah nggak ada bulunya. Gitu. Oke, terus organnya kulit untuk DM-nya skabiosis. Untuk DL yang pertama, terdapat krusta pada kulit, daerah telinga, dan wajah. Pertama, terdapat krusta pada kulit, daerah telinga, dan wajah. 2. Kulit yang mengalami krusta tampak
menebak. 2. Kulit yang mengalami krusta tampak menebak. 3. Daerah kulit yang mengalami krusta tampak tidak rata. 3. Daerah kulit yang mengalami krusta tampak tidak rata. 4. Daerah kulit yang terdapat krusta tampak alopecia. 4. Daerah kulit yang terdapat krusta tampak alopecia. Oke, tadi makro, sekarang mikrosnya. Untuk mikrosnya itu sama aja adanya penebalan pada stratum corneum. Nah, stratum corneum itu yang ini dari sini sampai sini. Ini stratum corneumnya. Nah, tadi kan aku juga jelasin bahwa dia ini kan karena adanya tungau si Sarcoptes yang menggali terowongan. Nah, otomatis kita bisa lihat adanya si Sarcoptes KBI di sini. Ini juga ini, terus ini Sarcoptes KBI secara eh, mikrosnya. Dan ini pada pewarnaan HE. Terus ini DL-nya mirip-mirip dengan hiperkeratosis, jadi dia benar-benar yang rusak itu hanya si stratum corneum aja. Di stratum spinosum dan lain-lainnya ini masih tampak normal, masih oke. Seperti itu. Oke. Untuk organnya kulit, untuk DM-nya skabiosis, untuk DL yang pertama terdapat investasi parasit Sarcoptes KBI pada stratum corneum kulit. Pertama, terdapat investasi parasit Sarcoptes KBI pada stratum corneum kulit. 2. Stratum corneum kulit tampak ruptur akibat investasi parasit. Kedua, stratum corneum kulit tampak ruptur di sekitar akibat investasi parasit. Yang ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit. Ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit. Nanti kalau kamu gambar sel radang PMN-nya itu kan bisa gambar di sekitarnya, bisa di stratum corneumnya atau di lapisan epidermisnya ini juga bisa kalian tambahin sih sel radang PMN-nya. Terus untuk sel radang PMN-nya warnanya biru aja ya biar nggak nyaru sama inti sel. Seperti itu. Oke, next. Oke, dari skabiosis tadi ada yang mau tanyakan tidak? Kak mau nanya, Iya, boleh. kalau eh ini sih Kak, tadi kayaknya aku agak kelewat. Yang sel radangnya itu tadi di bagian mana aja Kak? Di intinya tuh di sekitar dari si sarcoptesnya atau si tungaunya ini bisa di stratum corneumnya di sini-sini. Nanti kalau di preparat maksudnya di PPT kalian di zoom aja ini ada titik-titik yang ini di stratum corneum ini sel radang terus kalian bisa nambahin di bawah sini juga bisa nggak apa-apa gitu. Harusnya semuanya itu ada sel radangnya cuman kalian kasihnya di dekat-dekat dari parasitnya aja. Oke Kak Saira, makasih. Oke, sama-sama. Aku lanjut ya untuk distemper. Selanjutnya merupakan distemper. Nah, distemper ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh CDV atau Canine Distemper Virus, yaitu virus mematikan yang menyerang berbagai organ atau multisistem pada hewan, terutama pada anjing, musang, atau satwa liar lainnya. Distemper ini menyebar cepat
melalui droplet atau kontak dengan cairan tubuh hewan sakit namun tidak menginfeksi manusia. Untuk ciri khasnya, distemper itu ada kulit pada hidung dan telapak kaki atau foot pads yang mengalami penebalan, pengerasan hingga pecah-pecah yang dikenal gejala heart pad disease. Nah, ini contoh gejala dari distemper, yaitu adanya hiperkeratosis pada hidung dari anjing. Selain itu, kita bisa lihat adanya ini yang warnanya agak kecoklatan kekuningan ini merupakan leleran dari hidung. Ini juga salah satu gejala klinis dari penyakit distemper seperti itu. Oke, untuk organnya kulit, untuk DM-nya distemper, untuk DL yang pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung. Pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung. 2. Permukaan kulit tampak tidak rata. 2. Permukaan kulit tampak tidak rata. 3. Konsistensi organ keras. 3. Konsistensi organ keras. 4. Terdapat leleran dari kafum nasal yang tampak kekuningan. 4. Terdapat leleran dari kafum nasal yang tampak kekuningan. Next. Nah, ini yang tadi adanya hiperkeratosis pada hidung, sekaligus adanya leleran. Nah, terus aku juga tadi menyebutkan bahwa dia ini ada heart pad disease, yaitu adanya hiperkeratosis pada paw atau pad dari anjing. Jadi ini yang lebih pucat, ini yang lebih pucat, terus ini itu mengalami hiperkeratosis atau heart pad disease yang merupakan gejala klinis dari penyakit distemper seperti itu. Oke, organnya kulit, DM-nya distemper, DL yang pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung dan telapak kaki anjing. Pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung dan telapak kaki anjing. 2. Permukaan kulit tampak tidak rata. 2. Permukaan kulit tampak tidak rata. 3. Konsistensi organ keras. 3. Konsistensi organ keras. 4. Terdapat leleran dari kafum nasal yang tampak kekuningan. 4. Terdapat leleran dari kafum nasal yang tampak kekuningan. Oke, next. Oke, dari distemper aman ya. Oke, next akan aku lanjut ke akantosis. Untuk akantosis ini, secara histopatologis didefinisikan sebagai peningkatan ketebalan pada lapisan epidermis kulit, khususnya pada stratum spinosum, yang terjadi akibat hiperplasia atau proliferasi sel keratinosit. Secara makros, warna kulitnya akan lebih gelap atau kecoklatan, lebih tebal, dan juga lebih kasar, menyerupai tekstur bludru. Umumnya muncul secara simetris di area lipatan tubuh. Seperti itu. Dan kita lihat secara makroskopisnya. Nah, ini yang terjadi akantosis itu yang di bagian sini sama di sini. Dia kayak biasanya itu terjadi di lipatan-lipatan kulit.
Nah, untuk akantosis, dia ini warnanya kan selalu menggelap karena kan dia terjadi di lipatan kulit itu kan sering terjadi pergesekan. Terus habis itu karena gesekan tersebut, itu tuh menyebabkan adanya peradangan. Nah, peradangan ini nantinya memicu munculnya atau proliferasi dari keratinosis yang menyebabkan warnanya ini akan menghitam seperti itu. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, selain itu untuk akantosis ini selain dia menghitam, kan bisa yang putih-putih ini dia juga terjadi alopecia. Jadi dia menebal, habis itu alopecia dan juga menghitam. Itu untuk akantosis. Oke, organnya kulit, DM-nya akantosis, DL yang pertama terjadi penebalan pada kulit. Pertama, terjadi penebalan pada kulit. Dua, permukaan kulit tampak tidak rata. 2. Permukaan kulit tampak tidak rata. 3. Warna kulit tampak lebih gelap. 3. Warna kulit tampak lebih gelap. 4. Permukaan tampak kasar atau menyerupai tekstur bludru. 4. Permukaan kasar atau menyerupai tekstur bludru. 5. Daerah yang mengalami akantosis tampak alopecia. 5. Daerah yang mengalami akantosis tampak alopecia. Yang alopecia tadi ya, yang merah-merah di sekitar sini. Terus ini itu juga terjadi alopecia seperti itu. Oke, next. Nah, ini merupakan akantosis secara mikroskopis. Nah, kalau akantosis ini spesifik yang mengalami penebalan itu di stratum spinosum dari kulit. Nah, ini untuk histologis normalnya. Terus untuk stratum spinosumnya itu yang ini. Jadi dia penebalan tuh karena ininya tuh makin banyak itu. Terjadi proliferasi. Nah, untuk histologisnya kita bisa lihat cuma penanda dari akantosis itu hanya si stratum spinosumnya itu. Terus untuk stratum corneum dan lapisan-lapisan lainnya itu masih tampak normal. Seperti itu. Oke, next. Untuk organnya kulit, DM-nya akantosis. DL yang pertama terjadi penebalan pada stratum spinosum kulit. Pertama, terjadi penebalan pada stratum spinosum kulit. 2. Terjadi proliferasi sel epitel pada stratum spinosum kulit. Yang ketiga, stratum corneum masih tampak normal. Yang ketiga, stratum corneum masih tampak normal. Oh sorry guys, tadi yang mengalami penebalan yang ini ya stratum spinosum. Yang ini bagian dermis. Jadi penunjukan penebalannya itu di sini. Karena dia proliferasi dari si stratum spinosum. Oke, aku next. Oke, ini untuk pox. Tadi sebelumnya akantosis aman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung ngomong aja tidak apa-apa. Nah, pox ini merupakan penyakit, contoh penyakit dari akantosis. Tadi kembali lagi akantosis itu contoh lesi, kalau pox itu merupakan contoh penyakit dari akantosis itu sendiri. Nah, untuk pox lesinya ini tergantung dengan jenis pox yang menyerang di hewan. Misalnya kalau cowpox itu lesinya papula, sedangkan fowlpox itu lesinya nodular.
karena lesinya ini berbeda-beda, jadi jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Untuk pox ini salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan adanya nodul atau papula. Tuh. Nah, ini merupakan penyakit cowpox. Jadi dia terjadi pada sapi. Ini kalau nggak sapi jadinya iya cowpox. Nah, ini untuk lesinya itu yang ini. Yang bulat-bulat ini merupakan lesi papulanya, seperti itu. Nah, karena adanya lesi ini otomatis permukaan organnya juga tidak rata. Terus dia lesinya banyak banget jadi di sini dengan ukuran yang bervariasi seperti itu. Oke, untuk cowpox organnya kulit, DM-nya cowpox. Untuk DL yang pertama terdapat lesi papula dan plak. Plaknya tulisnya PLAQUE. Plak. Pertama terdapat lesi papula dan plak. Yang kedua, lesi papula berukuran kurang dari 1 cm dan plak lebih dari 1 cm. Yang kedua, lesi papula berukuran kurang dari 1 cm dan plak lebih dari 1 cm. 3. Lesi papula dan plak tampak padat. Ketiga, lesi papula dan plak tampak padat. 4. Lesi bersifat multifokal. 4. Lesi bersifat multifokal. Oke, next ini ada fowlpox. Fowlpox ini spesifik pada ayam. Nah, untuk lesi fowlpox itu dia nodular. Yang ini. Bulat-bulat di sekitar wajahnya, di jenggir, di pial, di sekitar mulut, sekitar mata, itu merupakan lesi nodularnya. Terus dia ukuran bervariasi, terus dan juga si lesi nodular ini menyebabkan permukaannya menjadi tidak rata seperti itu. Oke, untuk organnya kulit, DM-nya fowlpox. Untuk DL yang pertama terdapat lesi nodular di sekitar area wajah. Terdapat lesi nodular di sekitar area wajah. Kedua, bentuk dan ukuran lesi nodular bervariasi. Dua, bentuk dan ukuran lesi nodular bervariasi. 3. It's okay. 3. 3 permukaan kulit tampak tidak rata. 3. Permukaan kulit tampak tidak rata. 4. Lesi nodular tampak lebih gelap. 4. Lesi nodular tampak lebih gelap. Oke, next. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang sebelumnya? Kak, saya mau nanya, Iya, boleh. Apa? yang barusan Fox ini kan tadi kan tergantung apa? Tergantung jenis virusnya apa tergantung jenis hewannya, Kak? Lebih ke tergantung hewannya sih. Karena virusnya sama, pox virus, poxviridae.
Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, aku next dulu ya guys untuk dermatitis. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh sih. Oke, untuk dermatitis ini merupakan peradangan pada kulit. Istilah non-spesifik untuk menggambarkan kondisi patologis pada kulit, baik yang disebabkan oleh reaksi di dalam tubuh akibat infeksi yang berasal dari luar tubuh seperti bakteri, parasit, atau virus, dan bentuk-bentuk dermatitis ini dapat bervariasi sesuai dengan penyebab dan bentuk lesinya. Next. Nah, tadi lesinya namanya dermatitis. Untuk contoh penyakitnya ini demodikosis. Kok demodikosis ini merupakan peradangan pada kulit akibat dari proliferasi secara abnormal atau berlebihan akibat adanya tungau Demodex sp. Demodikosis ini ditandai dengan adanya kerontokan bulu atau alopecia, kulit kemerahan atau eritrema, dan juga penebalan kulit atau hiperkeratosis, serta adanya pembentukan kerak atau krusta. Nah, ini secara makroskopis, kalau demodikosis ini dia kan adanya si tungau ya, kalau kamu nggak salah inget ya, tungau Demodex sp itu pada folikel kulit. Nah, karena folikel rambut, sorry, karena tungau tersebut di folikel rambut, otomatis rambutnya juga akan rontok dan dia menyebabkan alopecia seperti itu. Nah, kalau kan salah satu cirinya juga kalau demodikosis itu dia tampak mengkilat. Alasannya adalah karena kalau demodikosis itu kan dia di folikel rambut. Nah, ujung folikel rambut itu biasanya ada kelenjar keringat. Jadi dia mengganggu juga dari si aktivitas kelenjar keringat tersebut. Kelenjar minyak, sorry, kelenjar minyak tersebut. Nah, nantinya kalau kita lihat secara makroskopis, dia itu akan tampak mengkilat karena banyak minyak di permukaan kulitnya seperti itu. Oke, tadi kan alopecia udah, terus dia tampak kemerahan udah, terus dia mengalami penebalan dan permukaannya tidak rata. Oke, untuk organnya kulit, untuk DM-nya demodikosis, untuk DL-nya ini agak banyak ya, jadi disiapkan itunya. Yang pertama, kulit tampak mengalami eritrema atau kemerahan. Yang pertama, kulit tampak mengalami eritrema atau kemerahan. Yang kedua, kulit tampak mengalami penebalan. Yang kedua, kulit tampak mengalami penebalan. Tiga, kulit tampak mengalami alopecia atau kebotakan. Tiga, kulit tampak mengalami alopecia atau kebotakan. 4. Permukaan kulit tampak tidak rata. 4. Permukaan kulit tampak tidak rata. 5. Kulit tampak basah akibat sekresi kelenjar minyak yang berlebihan. 5. Kulit tampak basah akibat sekresi kelenjar minyak yang berlebihan. 6. Terdapat peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat dan jaringan nekrotik. Terdapat peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat atau jaringan nekrotik.
Kalau ini peradangan itu sebenarnya pada keseluruhan dari si lesi tersebut. Kalau kalian mau nunjuk si lesi nekrotiknya, kalian tunjuk yang agak lebih hitam-hitam di sini. Itu si lesi nekrotiknya ditunjuk situ nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan ini dia mengalami peradangan karena si Demodex tadi. Gitu. Oke, aku next. Nah, ini secara mikroskopis. Kalau normalnya yang seperti histologis kulit berambut tadi yang sebelah kanan sini. Nah, untuk histopatnya itu yang kiri, dia ini si Demodex ini dia pada folikel rambut. Jadi karena adanya Demodex, si folikel rambutnya ini kan dia udah putus. Terus sisanya ini dia juga akan tampak melebar. Ini merupakan ciri khas mikroskopis dari demodikosis itu sendiri. Jadi terjadi pelebaran atau distensi folikel akibat penuhnya tungau yang menyebabkan dinding folikel pecah. Seperti itu. Selain itu di sekitarnya ini jelas banget ada infiltrasi sel radang. Yang ini yang titik-titik ini di sekitar sini. Ini merupakan infiltrasi sel radang karena adanya Demodex ini. Seperti itu. Oke, untuk organnya kulit, DM-nya demodikosis atau demodikosis. DL yang pertama, terdapat infestasi parasit Demodex sp pada folikel rambut. Terdapat infestasi parasit Demodex sp pada folikel rambut. 2. Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar infestasi parasit. 2. Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar infestasi parasit. 3. Stratum corneum tampak ruptur. 3. Stratum corneum tampak ruptur. 4. Stratum spinosum masih normal. 4. Stratum spinosum masih normal. Kalau kalian mau nunjuk rupturnya, ini di sini jelas banget dia tampak ruptur. Ruptur tuh sobek ya. Jadi ini antara ini sama ini nggak nyatu, itu juga ruptur. Jadi kalian tunjuk di sekitar sini aja. Oke. Oke, next ini ada contagious eczema atau ORF. Ini merupakan contoh penyakit dari dermatitis. Untuk contagious eczema atau penyakit ORF adalah penyakit kulit viral atau karena virus yang bersifat akut, sangat menular dan juga menyerang hewan ruminansia kecil seperti domba dan juga kambing. Disebabkan oleh ORF virus dari genus Parapoxvirus, famili Poxviridae. Nah, contagious eczema ini memiliki beberapa istilah lain seperti contagious pustular dermatitis atau contagious pustular stomatitis, infectious labial dermatitis, sore mouth, dan scaby mouth. Nah, untuk lesinya itu kita bisa lihat di sekitar mulut. Ini yang bentuknya bulat-bulat ini, pustular ini. Ini merupakan lesi dari ORF. Jadi dia menyerang di sekitar mulut. Ini juga. Seperti itu. Nah, setelah itu lesinya antar satu lesi dan lesi lainnya itu berbatas jelas. Jadi benar-benar berbentuk bulat. Terus kalau dia pecah, ini kan lesi pustular, otomatis isinya di dalamnya itu kayak ada airnya gitu. Nah, setelah dia pecah, dia akan membentuk seperti keropeng atau klusta. Seperti itu. Oke, untuk organnya kulit, DM-nya ORF atau contagious eczema. Untuk DL yang pertama, terdapat lesi pustular di sekitar mulut dan hidung. Pertama, terdapat lesi pustular di sekitar mulut dan hidung. 2. Lesi pustular berbatas jelas. 2. Lesi pustular berbatas jelas.
3. Bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. 3. Bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. 4. Jika lesi pustular pecah, akan terbentuk keropeng. 4. Jika lesi pustular pecah, akan terbentuk keropeng. 5. Permukaan kulit yang mengalami lesi pustular tampak tidak rata. 5. Permukaan kulit yang mengalami lesi pustular tampak tidak rata. Oke, next. Nah, ini merupakan contagious eczema secara mikroskopis. Kalian bisa menyebutkan nggak di sini ada apa aja? Yang ditunjuk anak panah deh. Nih di patung kemarin. Ada inclusion bodies-nya ya, Kak? Iya, inclusion bodies-nya sitoplasmik atau Sitoplasmik. nucleus. Oke, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nih sitoplasmanya? Ballooning degeneration, Kak. Iya, betul. Terima kasih telah menjawab. Jadi, untuk contagious eczema atau ORF ini, secara mikroskopis kita bisa lihat adanya ballooning degeneration pada sel-sel epitelnya, atau ini khususnya di stratum spinosumnya. Jadi, selain adanya ballooning degeneration, di dalamnya ini ada inclusion bodies intrasitoplasmik, karena inclusion bodies itu merupakan salah satu ciri kalau penyakit tersebut itu disebabkan oleh virus. Jadi kalau ORF itu kan tadi dari karena Poxviridae. Nah, dia kan virus. Kalau virus itu bentuk dalam apa ya, kayak kita bisa lihat secara mikroskopis itu adanya inclusion bodies. Nah, kalau ORF itu inclusion bodies intrasitoplasmik pada epitel khususnya di stratum spinosum. Seperti itu. Oke, ini normalnya ya, yang sebelah kanan. Terus ini yang mengalami ORF. Oke, untuk organnya kulit, untuk DM-nya ORF, untuk DL yang pertama, terdapat ballooning degeneration pada stratum spinosum kulit. Terdapat ballooning degeneration pada stratum spinosum kulit. 2. Sel epitel kulit tampak membesar. 2. Sel epitel kulit tampak membesar. 3. Terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. 3. Terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. 4. Terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada lapisan stratum spinosum. 4. Terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada lapisan stratum spinosum.
Masih ingat kan yang bentukan halo itu yang mana? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Halo itu yang mana? Ada yang bisa jawab tidak? Salah nggak apa-apa kok. Dia mau jawab. Mau coba, tapi nggak tahu ya Kak kalau salah atau benar. Iya, iya. Aku izin buat ini ya Kak, sorry. Iya, boleh, boleh. Yang ini bukan Kak, yang ini. Sorry, ini. Iya, Oke. itu betul, betul, betul. Terima kasih, Sheila. Kamu Ya, bisa menghapus tidak? Oke, aku bantu bisa. hapus ya. Oke, untuk bentukan halo itu tuh dia di balloon degeneration biasanya dia mengelilingi dari si apa sih namanya nukleusnya. Jadi yang di sini ini bentukan halo. Jadi dia seperti garis imajiner, cuman di beberapa preparat itu tetap terlihat. Ini juga ada bentukan halonya. Cuman nggak di semua balloon degeneration ada halonya. Tapi dia pasti ada, cuma kadang tidak terlihat. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menjawab. Nah, aku next. Nah, ini juga ORF di kulit dan dia sama-sama ada bonding degeneration-nya. Jadi di ini ya, lapisan ini itu yang mengalami bonding degeneration. Cuman ini pewarnaannya tuh sebenarnya bukan HI ya, teman-teman. Karena dia benar-benar sangat ungu dan sangat pink. Nanti coba aku cari lagi di pewarnaan apa. Tapi ini untuk DL dan lainnya tetap sama karena ini satu organ dan satu penyakit yang sama. Oke, untuk organnya kulit, untuk DM-nya ORF, untuk DL yang pertama, terdapat ballooning degeneration pada stratum spinosum dan stratum granulosum kulit. Yang pertama, terdapat ballooning degeneration pada stratum spinosum dan stratum granulosum kulit. Yang kedua, sel epitel kulit tampak membesar. Dua, sel epitel kulit tampak membesar. 3, terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. 3, terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. 4, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik
pada lapisan stratum spinosum. Terdapat inclusion bodies intracytoplasmic pada lapisan stratum spinosum. Untuk lapisan stratum spinosumnya ini yang ungu ini, terus ini untuk si inclusion bodies. Nah, stratum granosumnya dia tuh yang di ujung sini sih harusnya. Coba ntar aku pastikan lagi ya ke teman-teman. Aku buat menanyakan stratum granulosum yang mana, nanti aku fotoin lagi. Ini stratum spinosum dan ini yang ada inclusion bodies intracytoplasmicnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada neoplasia. Belum masuk neoplasia, dia mau ditanyakan nggak ya? Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, aku akan lanjut ke neoplasia. Oke, dari neoplasia ini merupakan pertumbuhan sel baru dari sel-sel yang awalnya berasal dari jaringan normal yang kemudian mengalami perubahan genetik sehingga sel tersebut berproliferasi secara berlebihan di bawah kendali fisiologis. Untuk penyebab neoplasia sendiri itu ada kerusakan kongenital, karsinogen seperti radiasi, virus, hormonal, aflatoksin, asap rokok, dan lain-lain, dan juga yang ketiga ada lingkungan hidup. Untuk pertumbuhan neoplasma bisa mengarah pada tumor jinak atau benign atau tumor ganas atau malignan. Untuk tumor ganas secara kolektif kita juga bisa sebut dia sebagai kanker. Nah, contoh penyakitnya dari si neoplasia yang pertama ada papiloma. Untuk papiloma ini merupakan tumor jinak karena dia secara penamaan belakangnya oma yang berasal dari jaringan epitel baik pada permukaan kulit maupun mukosa organ dalam yang tumbuh menonjol ke arah luar atau exophytic menyerupai struktur seperti kembang kol, struktur jari atau papillary atau anemon. Nah, untuk papiloma ini bersifat papiler dan terlihat secara mikroskopik. Biasanya dia karena infeksi papillomavirus dan nantinya akan menimbulkan pertumbuhan jaringan atau kutil pada lokasi, seperti dimulai dari area bibir dan dapat menyerang pada mukosa mulut, lidah, langit-langit, faring, dan lain-lain. Terus ini termasuk pada famili Papillomaviridae. Nah, ini untuk papiloma pada mukosa mulut. Untuk lesinya ini yang berbentuk papil-papil, ini di mukosa mulut yang ini papil semua. Dan kalau ciri-ciri papil, dia tuh benar-benar berbatas jelas antar satu papil dan papil lainnya. Ini yang bulat-bulat ini. Terus di mukosa ini juga ada nih papilnya di sini. Terus ini. Ini di lidah, ini tuh lidah teman-teman. Dan kalian kalau bisa lihat dia bulat-bulat itu juga mengalami papiloma seperti itu. Oke, untuk organnya mukosa mulut, untuk DM-nya papiloma, untuk DL yang pertama, terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. Pertama, terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. 2. Ukuran dan bentuk papil bervariasi. 2. Ukuran dan bentuk papil bervariasi. 3. Bentukan papil berwarna pucat. 3. Bentukan papil berwarna pucat. 4. Bentukan papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. 4. Bentukan papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. 5. Papil yang tampak menyatu membentuk seperti brokoli. 5. Papil yang tampak menyatu membentuk bentukan seperti brokoli. Oke, buat warnanya papil sebenarnya itu
dia either dia pucat atau keping-pingan. Nah, untuk warnanya ini biasanya tergantung pada adanya vaskularisasi atau aliran darah ke papilnya itu sendiri dan juga karena ketebalan lapisan zat tanduk yang melapisinya. Biasanya kalau contohnya yang kemarin itu warnanya pink, cuman yang ini lebih pucat karena mungkin vaskularisasinya yang kurang seperti itu. Oke, next. Nah, ini papiloma secara mikroskopis. Untuk mikroskopis, ini kita terlihat epitel yang sangat teratur dan mengalami pertumbuhan berlebihan. Ini yang bentukan seperti ini merupakan papilnya. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama dia adanya pembuluh darah ini adanya vaskularisasi yang berlebihan pada bentukan papil. Jadi yang merah-merah ini merupakan eritrosit. Ini. Terus dia ini ada proliferasi dari stratum spinosum. Jadi yang ini, yang ungu agak ungu ini merupakan stratum spinosum. Nah, yang ini yang stratum papillare. Yang lebih gelap ya stratum papillare. Terus yang ini stratum spinosum. Dan stratum spinosum ini berlekuk-lekuk serta untuk stratum papillarenya menjorok ke dalam. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita bisa zoom lagi, dia ada inclusion bodies intranuklear juga. Tapi itu di beberapa preparat aja. Mungkin kalau ini di zoom kurang tahu ya ini ada atau tidak. Cuman karena dia disebabkan oleh virus, dia itu pasti adanya inclusion bodies. Tapi tergantung dari preparatnya terlihat atau tidak. Seperti itu. Oke. Untuk yang organ mulut, DM-nya papiloma. Untuk DL yang pertama, terdapat proliferasi sel epitel yang berlebihan pada stratum spinosum. Terdapat proliferasi sel epitel yang berlebihan pada stratum spinosum. 2. Lapisan epidermis tampak menebal. 2. Lapisan epidermis tampak menebal. 3. Stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. 3. Stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. 4. Stratum papillare tampak menjorok ke dalam. 4. Stratum papillare tampak menjorok ke dalam. 5. Terdapat inclusion bodies intranuklear yang basofilik. 5. Terdapat inclusion bodies intranuklear yang tampak basofilik. Kalau misalnya emang nggak ada di preparatnya, nggak usah ditunjuk nggak apa. Cuma ini tambahan aja, notes. Seperti itu. Oke, oh ini yang ada inclusion bodies-nya teman-teman. Nih, kalian bisa lihat di sini ini ada inclusion bodies di dalam, ini kan nukleusnya. Nah, ini yang dia lebih pucat warnanya, ini kan ungu ini lebih pucat, ini inclusion bodies intranuklear. Kalau di perawat ini tidak terlihat, tapi kita lihat preparat selanjutnya ini adanya inclusion bodies intranuklear. Kalau kalian mau nambahin DL nomor 5, gambar yang ini aja. Gitu. Ini DL-nya sama persis sama kayak yang tadi kok. Oke, untuk papiloma sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Bentar ya teman-teman, aku mau ke toilet dulu. 5 menit, 5 menit. Siap? Apakah siap kita melanjutkan ke malignan melanoma? Oke, aku akan lanjut ke malignan melanoma ya. Jadi, untuk malignan melanoma ini merupakan contoh penyakit dari si neoplasia tadi. Untuk malignan melanoma, itu merupakan tumor dari sel-sel pigmen kulit dan paling umum terjadi pada anjing, kuda, dan beberapa breed babi.
Pada anjing, tumor ganas yang disebabkan oleh tidak terkendalinya sel pigmen pada mukosa mulut umumnya disebut dengan oral malignant melanoma atau OMM. Seperti itu. Nah, di sini kenapa dia melanoma kan belakangnya oma nih. Kenapa dia termasuknya untuk tumor ganas? Karena kalau ini tuh kayak dia ini nama panjang. Jadi nama panjang dia tuh malignant melanoma. Jadi kalau kalian menyebutkan melanoma aja, itu tuh memang tumor jinak, tapi untuk khususnya pada OMM ini dan dia biasa terjadi di anjing, ini khusus untuk malignan melanoma. Jadi makanya nama penyakitnya itu oral malignan melanoma, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk malignan melanomanya, itu tuh dia pada yang ini. Jadi dia berberat satu dan dia berbentuk bulat besar dan berwarna hitam karena dia memang melanoma kan adanya proliferasi dari sel melanin itu sendiri seperti itu. Oke, untuk organnya mukosa mulut untuk DM-nya malignan melanoma. DL yang pertama satu mukosa mulut rahang atas. Untuk mukosa mulut rahang bawah mengalami malignan melanoma. Mukosa mulut rahang bawah tampak mengalami malignan melanoma. Kedua, masa tumor malignan melanoma tampak hitam. Dua, masa tumor malignan melanoma tampak hitam. Tiga, struktur gigi tampak tidak teratur karena adanya malignan melanoma. Tiga, struktur gigi tampak tidak teratur karena adanya malignan melanoma. Oke, next. Nah, ini merupakan malignan melanoma secara mikroskopis. Untuk malignan melanoma tadi kan sudah disebutkan bahwa dia ini proliferasi dari pigmen melanosit atau ya pigmen melanin atau melanosit. Nah, si pigmennya ini benar-benar dia berproliferasi dan merusak jaringan di sekitarnya. Harusnya dia kan melanin benar-benar di stratum basal kalau aku tidak salah ingat, tapi dia malah di epidermis secara dominan dan merusak si lapisan lapisan dermis tersebut gitu. Oke, untuk organnya mukosa mulut, untuk DM-nya malignan melanoma, untuk DL yang pertama terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lamina propria mukosa mulut. Pertama, terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lamina propria mukosa mulut. Dua, terdapat akumulasi pigmen melanin pada lamina propria yang tidak terkendali. Dua, terdapat akumulasi pigmen melanin pada lamina propria yang tidak terkendali. Tiga, akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Tiga, akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Empat, akumulasi pigmen melanin
tampak berwarna coklat kehitaman atau hiperpigmentasi. 4. Akumulasi pigmen melanin tampak coklat kehitaman atau hiperpigmentasi. Oke, untuk integumen sudah. Biasanya kita miopatologi. Dan mau ditanyakan integumen dari awal sampai akhir. Iya, boleh. Apa-apa. Ya. Sebenarnya kalau distemper itu gambarnya pasti sebelahan sih. Jadi ada hidungnya, ada telapak kakinya. Kalau misalnya telapak kaki aja, sebutnya hiperkeratosis, nggak apa-apa. Karena kalau distemper itu kan suatu penyakit. Jadi kalau dia cuma satu gambar aja, itu dia kurang apa ya, kurang bisa menegakkan diagnosa dari situ. Jadi kalau misalnya dia cuma satu gambar, sebutnya hiperkeratosis aja gitu. Karena kan hiperkeratosis lesinya gitu kan. Kalau distemper udah penyakitnya. Kalau penyakit kita harus lihat dari beberapa gejala seperti itu. Kalau sudah aman, oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau sudah aman, aku akan lanjut ke miopatologi. Sebentar. Oke, next untuk miopatologi ini ada miositis. Kalau miositis itu terminologi yang digunakan untuk menjelaskan segala peradangan pada otot skelet. Kalau mio ini otot, sitis, itis itu merupakan peradangan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, virus, parasit, atau immune mediated. Seperti itu. Oke, untuk miositis dibagi menjadi dua, ada miositis akut dan juga miositis kronis. Nah, ini kan kita sudah patsis ya, jadi aku mau menegaskan aja. Untuk miositis akut itu sel radangnya sebenarnya bisa PMN atau MN karena terjadi tergantung penyebabnya juga. Kalau virus itu pasti sel radang MN, jadi kalau akut itu tidak selalu PMN pada bagian miositis ini ya. Gitu. Jadi dilihat dulu miositisnya ini terjadi karena apa. Kalau dia terjadi karena virus kan itu pasti dia menahun dan dia tuh pasti kronis kan. Tidak mungkin kalau karena adanya si virus tiba-tiba muncul PMN, tidak kan. Kalau virus itu kan dia bakal diserang sama limfosit. Limfosit itu kan dari MN. Makanya dilihat dulu penyebab dari penyakitnya seperti itu. Nah, next ini ada miositis akut. Terus untuk bedainnya gimana? Biasanya kalau akut kita bisa lihat strukturnya itu masih normal. Gitu aja. Kalau itunya sih masih sama, tapi untuk sel radangnya apalagi yang udah masuk ke penyakit, itu dilihat lagi penyebab dari penyakitnya seperti itu. Oke, ini miositis akut. Nah, kalau akut ini kita masih bisa lihat adanya sel radang di sekitar sabut otot skeletnya. Jadi yang di titik-titik ini kan satu vasikel kalau tidak salah ingat, ini satu vasikel sabut otot. Dan ini di sekitarnya adanya infiltrasi sel radang MN atau MN. Kita sebutnya seperti itu aja biar aman. Terus sisanya kita masih lihat jaraknya normal, terus strukturnya juga masih normal. Seperti itu. Oke, untuk organnya otot skelet, untuk DM-nya miositis akut, untuk DL yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada interstisial sabut otot skelet. Yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada interstisial sabut otot skelet. Yang kedua, infiltrasi sel radang PMN atau MN
tampak basofilik. Yang kedua, infiltrasi sel radang PMN atau MN tampak basofilik. 3. Ukuran dan jarak antar sabut otot skelet tampak normal. 3. Ukuran dan jarak antar sabut otot skelet tampak normal. 4. Struktur sabut otot skelet tampak normal. 4. Struktur sabut otot skelet tampak normal. Oke, next. Nah, ini merupakan contoh penyakit dari myositis akut. Nah, penyakitnya ini yang pertama ada black leg atau Bothfur. Nah, black leg ini merupakan myositis yang terjadi akibat infeksi bakteri Clostridium caufae dan apabila ditekan akan terdengar suara krepitasi. Black leg juga disebut juga myositis hemoragik. Untuk ciri khas dari black leg itu yang pertama warna gelap pada otot daerah paha. Nah, warna gelap ini disebabkan karena dia ini terjadi perdarahan sufusif. Kalau kalian perdarahan sufusif itu kan perdarahan secara menyeluruh. Nah, itu yang menyebabkan si penyakit ini tuh terlihat gelap karena isinya darah semua. Seperti itu. Terus konsistensi seperti spons atau busa. Nah, ini disebabkan karena kalau Clostridium caufae ini, dia ini seingat aku dia akan menghasilkan gas kan. Nah, gas-gas itu dia akan terperangkap di dalam si otot. Nah, apabila otot ini ditekan, dia ini akan konsistensinya akan seperti spons dan kalau ditekan itu bersuara. Jadi ada suara krepitasi. Nah, itu basically karena si Clostridiumnya. Yang ketiga, adanya gelembung-gelembung udara yang dikelilingi oleh edema berwarna kekuningan. Dan keempat, ditandai dengan bau tengik. Seperti itu. Nah, next, ini merupakan black leg secara makros. Nah, kalau makros ini terjadi perdarahan sufusif, jadi ototnya ini berwarna merah kehitaman karena mengalami perdarahan sufusif. Terus kalau kalian lihat ini di sini bolong-bolong, itu pertama sabutnya ini terputus-putus. Nah, kedua yang putus-putus itu diisi oleh udara. Udaranya dari mana? Dari si bakterinya tersebut. Nah, apabila ditekan, dia ini akan konsistensinya kayak spons dan akan mengeluarkan suara krepitasi seperti itu. Oke, untuk organnya otot skelet, untuk DM-nya black leg, untuk DL yang pertama, terdapat hemoragi sufusif pada organ. Yang pertama, terdapat hemoragi sufusif pada organ. Yang kedua, hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Yang kedua, hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Yang ketiga, apabila dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Yang ketiga, apabila dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Yang keempat, konsistensi organ lunak. Yang keempat, konsistensi organ lunak. Oke, next. Nah, ini kalau kalian ingat, ini merupakan preparat dari degenerasi hialin, kalau aku tidak salah ingat ya. Nah, ini yang mengalami black leg. Terus, ini itu kalau secara mikroskopis, kita bisa lihat adanya akumulasi protein hialin pada sabut atau skelet. Nah, yang pink-pink ini, kalau kalian ingat, dia merupakan akumulasi protein hialinnya, atau dulu di patung kita sebut degenerasi hialin. Terus juga yang ini, itu tuh yang gas-gasnya. Tadi aku bilang kalau si bakterinya itu menghasilkan gas. Nah, untuk secara mikroskopis saya bisa lihat dari dia yang bolong-bolong ini, itu ya bentukan gasnya. Karena adanya gas ini, dia juga terputus-putus.
Sebenarnya kalau terputus-putus itu tampak jelasnya kalau potongan melintang. Membujur. Ini kan potongannya melintang. Seperti itu. Terus selain itu kita juga bisa melihat adanya infiltrasi sel radang di sabut-sabutnya. Jadi yang titik-titik ini yang di sekitar degenerasi juga ada, terus di sini ini merupakan infiltrasi sel radang. Karena ini penyebabnya bakteri, makanya sel radangnya PMN seperti itu. Karena kalau bakteri itu biasanya yang membunuh itu kalau aku tidak salah ingat basofil deh. Semoga benar gitu. Jadi dia termasuk sel radang PMN. Kalau virus baru MN seperti itu. Oke, untuk organnya otot skelet, untuk DM-nya black leg, untuk DL yang pertama terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Yang pertama, terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. 2. Akumulasi protein hialin tampak homogen eosinofilik. 2. Akumulasi protein hialin tampak homogen eosinofilik. 3. Sabut otot skelet tampak terputus-putus. 3. Sabut otot skelet tampak terputus-putus. 4. Terdapat akumulasi gas pada interstisial sabut otot skelet. 4. Terdapat akumulasi gas pada interstisial sabut otot skelet. 5. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial sabut otot skelet. 5. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial sabut otot skelet. Oke, ingat ya untuk infiltrasi sel radangnya warnanya biru karena dia basofilik. Supaya gampang aja membedakan sama inti sel. Oke, next. Oke, dari black leg ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, aku akan next ke abses. Oke, untuk abses, ini merupakan sebuah bentukan seperti kantung atau tonjolan yang berisi pus atau nanah. Berdasarkan penyebabnya, ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu septik dan juga steril. Kalau septik itu karena infeksi bakteri biogenik seperti Staphylococcus dan Streptococcus. Dan kalau steril ini karena adanya injeksi yang gagal didegradasi dengan sempurna dan tidak dapat diabsorpsi seluruhnya. Kalau abses ini wajib karena bakteri biogenik. Karena kalau bakteri biogenik ini dia akan menghasilkan cairan kayak lisozim dan lain sebagainya. Itu tuh pokoknya abses ininya harus ada bakteri biogenik. Kalau bakteri yang bukan biogenik, dia tidak bisa terjadi abses. Seperti itu. Terus untuk abses ini spesifik kalau namanya pyomyositis. Dan dia ini karena ototnya atrofi karena adanya radang purulen yang bisa disebabkan oleh bakteri biogenik kalau secara mikroskopis gitu. Nah, ini abses secara makroskopis sebenarnya kayak radang purulen yang kemarin either purulen atau liquefaktif, dua-duanya bisa karena menyebabkan abses ini. Nah, untuk abses apabila disayat itu akan keluar pus atau nanah seperti itu. Terus pusnya juga dia berwarna kekuningan dan konsistensinya juga tampak lunak. Oke, untuk organnya otot skelet, untuk DM-nya abses, untuk DL yang pertama terdapat pembengkakan pada organ. Pertama, terdapat pembengkakan pada organ.
2. Apabila organ disayat akan tampak pus atau nanah. Apabila organ disayat akan tampak pus atau nanah. 3. Pus berwarna putih kekuningan. 3. Pus berwarna putih kekuningan. Oke, next. Nah, secara mikroskopis ini dia benar-benar sel radangnya dominan. Ingat nggak radang apa yang sel radangnya dominan? Di patum kemarin. Nggak mau coba jawab. Apa? MN bukan Kak? Jujur putus-putus, Sila. Coba diulang. Sel radang MN bukan Kak? Ya. PMN. Oh, PMN ya? PMN. Ya, dia masih akut sih kalau abses. Nama radangnya apa? Kan ada 3. Radang akut. Yang sel radangnya dominan secara mikros. Radang fibrinus, Kak. No. Fibrinus yang dominan cairan fibrin atau sel radangnya. Ayo, radang apa? Ada 3. Fibrinus, kataral, purulen. Purulen. Iya, betul. Terima kasih ya. Ya, dia benar radang purulen. Jadi radang purulen itu dia sel radangnya sangat mendominasi sampai struktur organnya tidak bisa kita lihat dengan jelas. Nah, karena ini radang akut yang disebabkan oleh bakteri, makanya dia sel radangnya PMN seperti itu. Oke, untuk organnya atau skelet, untuk DM-nya abses, untuk DM pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial sabut otot skelet. Yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial sabut otot skelet. 2. Infiltrasi sel radang tampak mendominasi. 2. Infiltrasi sel radang tampak mendominasi. 3. Sabut otot skelet tampak atrofi. 3. Sabut otot skelet tampak atrofi. 4. Jarak antar sabut otot skelet tampak berjauhan. 4. Jarak antar sabut otot skelet tampak berjauhan. Oke, next. Ada neoplasia pada miopatologi. Nah, untuk penyakitnya neoplasia pada miopatologi itu yang pertama ada Marek's disease. Nah, Marek's disease ini
merupakan penyakit disebabkan oleh virus herpes serotype 1 yang bersifat onkogen yang dapat memicu tumor, yaitu Marek's disease virus yang menular. Gejala umumnya ini adalah kerusakan syaraf, dan virus ini menekan kemampuan sel host untuk mengeliminasi sel yang transformasi menjadi sel tumor, sehingga salah satu lesi yang ditemukan adalah adanya tumor-tumor pada organ-organ seperti hati, jantung, ginjal, punggung, dan juga otot. Nah, untuk Marek ini, disclaimer, dia ini bukan neoplasia otot, tapi neoplasia pada sel darah putih. Nah, kalau kita lihat di ototnya itu si sel darah putihnya itu kayak infiltrasi ke sel otot yang menyebabkan adanya nodul seperti itu. Oke, jadi kalau dia ini basically neoplasia pada sel darah putih. Nah, nanti karena kan sel darah putihnya kan terjadi proliferasi nih. Nah, nanti di otot itu ada cuma infiltrasi aja. Jadi yang menonjol itu yang kayak nodul-nodul itu nanti bakal berisi sel darah putih, bukan dari jaringan otot atau sel ototnya. Seperti itu. Nah, secara makroskopis kita bisa lihat yang ini, dia tampak lebih kekuningan kalau kita lihat di sini, dan ini permukaannya tidak rata. Nah, ini merupakan nodul dari Marek's disease. Diingat lagi, untuk nodulnya ini isinya sel darah putih atau limfoblast limfosit, bukan dari jaringan ototnya. Terus sisanya ya masih normal aja untuk otot skeletnya. Oke, organnya otot skelet, DM-nya Marek disease. Yang pertama, DL, terdapat nodul pada organ. Pertama, terdapat nodul pada organ. Yang kedua, nodul berwarna kekuningan. Yang kedua, nodul berwarna kekuningan. Yang ketiga, konsistensi nodul lunak. Yang ketiga, konsistensi nodul lunak. Next, ini secara mikroskopis. Nah, yang ini merupakan limfositnya. Tadi aku bilang bahwa limfosit ini akan infiltratif aja ke sabut otot, dan yang pink-pink bulat-bulat ini merupakan sabut ototnya. Terus yang titik-titik ini yang ungu sisanya, dan semua ini merupakan limfositnya aja atau sel radangnya. Nah, kembali lagi karena ini disebabkan oleh virus, makanya sel radang yang ada di histopat ini merupakan sel radang MN atau limfosit lebih spesifiknya. Terus selain itu, selain dengan adanya sel radang yang mendominasi, kita bisa lihat juga di sabut otot skeletnya ini tampak atrofi atau mengecil. Jadi jarak antar sabut ototnya juga berjauhan seperti itu. Oke, untuk organnya otot skelet, untuk DM-nya Marek's disease, untuk DL yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. Yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. 2. Sabut otot skelet tampak atrofi. 2. Sabut otot skelet tampak atrofi. 3. Jarak antar sabut otot skelet berjauhan. 3. Jarak antar sabut otot skelet berjauhan. Oke, next. Ini ada miositis kronis. Untuk miositis kronis, ini miositis yang terprogresi yang ditandai dengan adanya jaringan ikat dan bentuk sabut otot yang rounded atau kayak melingkar membulat. Ukuran sabut ototnya juga bervariasi dan sabut ototnya terfragmentasi. Fragmentasi itu putus-putus. Nah, untuk letak jaringan ikat ini bisa berbeda-beda. Misal ada di endomysium atau perimysium tergantung dari penyebabnya. Kalau bakteri sama virus itu bisa berbeda letak si jaringan ikatnya. Nah, ini merupakan miositis kronis. Untuk jaringan ikatnya kita bisa lihat yang ini tampak lebih pucat
sudah sangat jelas ya, yang kayak menjalar-menjalar ini merupakan jaringan ikatnya. Nah, karena ini yang kronis juga, jadi untuk infiltrasi sel radangnya MN. Jadi sudah MN karena dia kronis juga, seperti itu. Terus yang sebelah sini kita bisa lihat dia tampak atrofi dan sabut otoskelnya juga tampak sangat membulat dan lebih membulat, seperti itu. Oke, oh ya ini FYI aja untuk gambar ini penyebabnya autoimun. Ini sih. Oke, untuk organnya otot skelet, untuk DM-nya myositis kronis. Untuk DL yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. Yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. 2. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial sabut dan vasikel otot skelet. 2. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial sabut dan vasikel otot skelet. 3. Ukuran sabut otot skelet bervariasi. 3. Ukuran sabut otot skelet bervariasi. 4. Bentuk sabut otot skelet rounded atau membulat. Yang keempat, bentuk sabut otot skelet rounded atau membulat. Oke, selamat belajar teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita post test? Kalau tidak ada, saya mau nanya ke kalian, mau bentuk post testnya ini seperti apa? Mau dijawab bersama atau mau aku tunjuk satu-satu atau apa? Jawab bersama boleh, Kak? Tapi menjawab semua enggak kalau bersama? Diusahakan, Kak. Oke, ya udah aku kasih waktu 3 menit ya. Sampai 55 untuk belajar dulu, nanti ya akan kita post. Selamat belajar, Ols. Oke, nanti mungkin kalian bisa menjawab D organ dulu, habis itu DM dan DL-nya. 3 aja nggak apa-apa, Kak. Tapi bareng-bareng nggak apa sih. Oke, nomor 1 ya. Organnya Mukosa mulut. Mukosa mulut. Mukosa mulut. betul. Terus lanjut DM. Piloma. Papiloma. Ya. Papiloma. Iya, betul papiloma. DL 1. Terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. Ukuran dan bentuk papil bervariasi. Bentukan Satu papil aja. berwarna. Oh iya, Satu maaf. lagi. Udah, itu 1 ada papil pada mukosa. 2, yang lain. Papilnya bervariasi ukurannya. Ya, 3. Bentukan papil berwarna pucat. Dia pucat atau pink? Di preparat ini. Pink. Pink, Kak. Ini lebih ke pink.
Karena tadi aku juga udah mention bahwa warnanya itu ya either pink atau pucat atau mungkin abu-abu atau seperti mukosanya tergantung dengan vaskularisasi ataupun ketebalan dari lapisannya dia gitu. Oke, ini gampang lah ya papil. Next. Apa nih? Organnya bukan mulut. Coba dilihat lagi. Di sini ada apa? Ini kulit tipis, Kak? Kulit. Iya, kulit tipis yang berambut atau yang tidak berambut? Yang berambut. Yang berambut. Berambut. Betul, di sini ada sisa-sisa dari folikel rambut ya, yang ini. Oke, udah betul. Kulit berambut, kulit tipis berambut. Untuk DM-nya, DM. Kak, ini tuh melanoma atau bukan? Iya, nama panjangnya dia apa? Malignant melanoma. Ya, kalau menyebutkan melanoma yang spesifik malignant melanoma karena sebenarnya kalau melanoma tuh masih menjadi perdebatan sih dia ganas atau jinaknya, cuman kita cari aman aja nyebutnya malignant melanoma. Oke, ini malignant melanoma pada kulit berambut. Untuk DL, Terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali. betul. Selanjutnya 2. Akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Boleh. 3. Akumulasi pigmen melanin tampak coklat kehitaman. Boleh diulang tidak yang terakhir yang ketiga? Oh, akumulasi pigmen melanin tampak berwarna coklat kehitaman. Yes, betul. Oke, ini 3 aja, nanti sisanya kalian sebutkan sendiri. Oke, next. Apa nih? Organnya dulu deh. Betul. Kenapa bisa kulit? Iya, iya betul. Yang ini merupakan faktor. Ini kayak perbesarnya cukup besar ya. Dan aku berpikir bahwa dia ini prefernya jelek. Oke, ini betul demodekosis pada kulit. DL1. Ini ya, Kak, terdapat investasi parasit Demodex. Betul. 2. 3. Iya, harusnya seperti itu. Oke, ini tuh folikel rambutnya di sini. Terus ini jaringan-jaringan di sekitarnya kayak stratum, sinuosum dan lain-lain. Cuman ini infiltrasi sel radangnya jujur sangat banyak. Yang ini sel radang, ini juga. Untuk demodexnya ini ya harusnya ya. Tapi ini prepalnya sangat jelek sih guys. Jadi semoga tidak keluar aja sih waktu operat.
Nah, ini demodex-nya, ini folikelnya, dan lainnya nih stratum spinosum. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini apa nih? Organ dulu, organ. Otot kayaknya. Otot apa tuh? Otot Skelet. Betul, otot skeletnya kenapa? black leg, Kak. Iya, betul. Black leg. Oke, yang pertama. Akumulasi protein hialin. Ya, pada sabut otot skelet. 2. Ototnya putus-putus. Nggak salah. 3. Akumulasi protein hialin homogen eosinofilik. Iya, boleh. Oke, jadi untuk ini black leg kenapa? Karena dia nih si ototnya itu ada akumulasi proteinnya. Terus selain itu dia terputus-putus dilihat dari sebenarnya kalau melintang susah lihat putus-putusnya. Cuman kita bisa lihat ini adanya gas. Jadi nyebutnya gas aja jangan terputus-putus. Kalau terputus-putus itu kita bisa lihat di membucur. Ya, betul membucur. Ini akumulasi gas karena si bakterinya seperti itu. Sisanya aman lah ya. Kenapa ini black leg? Oke, aku akan next. Why is it so ugly? Apa nih? Kayak ini jelas sih harusnya. Organnya? Kulit. Betul. DM. Iya, ini lebih ke distemper. DL 1. Terdapat Ada ya. Terdapat leleran. Betul. 2. Konsistensi organ tampak mengeras. Betul. 3. Betul. Oke, ini kenapa kita menyebutnya distemper? Karena ini sebenarnya kalau nyebut hiperkeratosis juga nggak masalah sih. Cuman karena ini ada hidungnya dan dia hidungnya spesifik ada leleran yang ini kita bisa tampak mengkilat ini merupakan lelerannya, makanya kita sebut dia distemper seperti itu. Terus untuk yang lain-lainnya udah benar adanya penebalan kulit, terus organ tidak rata. Tuh, ini hiperkeratosis pada hidungnya. Ini juga sebenarnya hiperkeratosis sih di sekitar matanya. Kalau mau menyebutkan tidak masalah, cuman itu jangan disebutkan di awal karena bukan spesifik distemper. Seperti itu. Next. Organ? Otot otot. skelet. Otot skelet. Betul, otot skelet. Kenapa otot skeletnya? Sinusitis akut. Ya, Enggak. miositis akut. Betul, akut. DL1. Infiltrasi sel radang. PMN atau MN di interstisial sabut otot. Betul, 2. Struktur sabut otot skelet normal. 3. Ukuran dan jarak antar sabut otot skelet tampak normal. Tuh, oke. Ini kita sebut miositis akut karena dia masih kayak secara general. Kalau miositis akut kan secara general. Jadi dia strukturnya masih normal dengan adanya infiltrasi sel radang. Nah, untuk akut itu bisa PMN atau MN tergantung dari penyebabnya yang tadi aku sebutin. Kalau misalnya dia karena bakteri itu biasanya PMN, kalau virus itu pasti karena MN. Itu pasti infiltrasinya MN seperti itu. Terus untuk jaraknya masih normal, strukturnya masih normal, cuma adanya tambahan dari infiltrasi sel radang PMN atau MN-nya tersebut. Oke, next. 7. Ini ORF Kak sini. iya, kenapa
Pada apa dulu? Organ Soalnya Ini organ Kak ada apa? badis intrasitoplasmik. kulit. Iya, betul kulit. Tadi hasilnya jawab apa tidak terdengar. Ini Kak terdapat inclusion badis intrasitoplasmik yang ditunjuk Fana. Betul. Betul. Inclusion badis intrasitoplasmik. 1, 2. Ballooning degeneration. Betul. 3. Betul. Oke, ini sudah jelas ya kalau ini terjadi perbesaran pada epitel. Nah, pembesarannya itu kita sebutnya ballooning degeneration karena intinya sudah jernih. Jadi dia ballooning degeneration. Terus kita bisa juga adanya inclusion badis intrasitoplasmik pada sitoplasma yang membesar tersebut. Ini juga ada inclusion di sini. Cuman dia mungkin masih kalau di swelling karena dia masih keruh, tapi tetap degenerasi hidropik kan secara general seperti itu. Oke, next. Apa nih? Jangan terkecoh. Kulit. Kulitnya kenapa? Akantosis, Kak, bukan? Kenapa akantosis? 1. Stratum spinosumnya tebal. 2. Ada infiltrasi sel radang. Boleh. 3. Infiltrasi warna ungu. Biru. Gimana? Basofilik. Biru itu kamu gambarnya biru. Ini jangan sampai kamu uprak nyebutnya biru, hilang sudah nilaimu 1. Oke, ini tuh akantosis ya, karena dia terdapat penebalan pada si stratum spinosumnya. Tapi itu akantosis bukan papiloma. Nah, sebetulnya mereka berdua ini kayak saudara. Cuman kalau misalnya papiloma itu benar-benar harus ada stratum spinosum yang proliferasi dan stratum papilari yang menjorok. Kalau cuma satu aja, cuma stratum spinosum aja, kita langsung sebut dia akantosis seperti itu. Ini untuk akantosis tuh yang stratum spinosum ini. Terus kita bisa lihat ada vaskularisasi yang berlebihan juga di sini. Seperti itu. Oke. Man ya, kan aku next. 9. Apa nih? Abses pada otot scalar. Iya, abses. Cuman aku nggak tahu nih organnya apa. Iya, ini otot. Ini kan muka dia. Betul. Skelet. Abses. Oke, DL1. Terdapat pus atau nanah. Betul. 2. Satu nanah berwarna putih kekuningan. Dan warnanya sebutnya semua. Oh, putih kekuningan dan apa? Dan merah karena akumulasi darah. Ini kan ada merah-merahnya ya. Jadi kalau misalnya Ya. menyebutkan DL sesuai dengan apa yang kamu lihat di preparat. Jadi biar tidak salah. Jadi kalau DL jangan hafalan. Cuman DL tuh yang kamu lihat, ya udah itu yang kamu sebutkan, itu yang kamu tulis. Oke, satu lagi. Sama pembengkakan pada organ. Pada Ya otot scalar. boleh. Konsistensi lunak juga boleh. Oke, next. Kulit. Kenapa kulitnya? Hitam. Pox. Kenapa hitam? Ya betul, Pox. dia pox. Betul. DL1. Dia DL-nya sama kayak cowpox karena lebih ke nodular. Iya kan nodular kan
1, apa sebutkan? Terdapat lesi papula dan plak. Oh iya, papula betul. 2, Lesinya banyak, multivokal. betul. 3, yes, betul. Oke, ini itu penyakitnya secara spesifik ini swine pox karena dia kan pada babi ya, jadi dia swine itu babi, swine pox gitu. Dan lesinya ini seingat aku mirip dengan cowpox. Nanti kalau misalnya ada perubahan aku akan kabari. Tapi harusnya cowpox sih karena lesinya pada kulit organ tubuh jadi bukan di muka. Gitu. Terus DL-nya samakan dengan cowpox. Next. Apa nih? Otot Otot apa? otot skelet. Betul. DM. Ini myositis kronis enggak, Kak? Betul, ini myositis kronis. Oke, sebutkan dulu DL-nya nanti aku jelaskan. 1, Ukuran sabut otot bervariasi. betul. 2, Penetrasi sel radang MN pada jaringan interstisial sabut otot. betul. 3, yang paling penting dari kronis? Ciri khas? Oh, ini ukuran sabut otot rounded. Ya, ada satu lagi. Pada kronis. Proliferasi jaringan ikat. Iya, betul. Kalau kronis itu kita bisa proliferasi. Nah, proliferasi jaringan ikatnya di mana? Di sini. Yang terlihat jelas ya, yang ini. Ini tuh harusnya ada, cuman dia tertutup sel radang aja. Nih juga nih, itu bisa yang lebih pucat, ini merupakan proliferasi jaringan ikatnya. Seperti itu. Terus nanti kalau menyebutkan DL, nih tips aja kalau menyebutkan DL itu, yang nomor 1 itu yang kayak ciri khususnya dari si preparat ini. Misalnya kronis, yaudah kalian sebutin dulu sel radang MN, proliferasi jaringan ikat, gitu-gitu. Baru yang lain-lain yang bisa kalian temukan di preparat tersebut. Seperti itu. Sisanya udah betul, betul. Oke, next. Last banget nih, 12. Hiperkeratosis pada kulit. Kulit benar. Apa tadi DM-nya? Hiper- DM. Hiperkeratosis bukan, Kak? Jujur tidak terdengar, boleh diulang tidak? Putus-putus. Kayak Hi- jaringanku jelek deh. Hiperkeratosis bukan, Kak? Nah, iya betul. Hiperkeratosis. Oke, DL1. Cartum corneum menebal. Oh, 2. Lapisan stratum granulosum tampak normal. 3. Stratum spinosum tampak normal juga. Oke, betul. Ini betul ini hiperkeratosis karena dia stratum corneumnya itu tebal banget. Kenapa kita bisa bilang tebal? Karena coba kita bandingkan dengan si epidermisnya, dia benar-benar kayak 1 banding banyak. Jadi sangat terlihat tebal. Biasanya kalau normalnya itu dia benar-benar cuma segaris 2 cuma segini doang. Biasanya itu lebih tipis daripada si lapisan epidermisnya seperti itu. Oke, selamat belajar teman-teman semuanya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan last but not least? Kak, tadi yang autoimun tuh gambarnya kayak gimana ya, Kak ya? Si myositis kronis sih, yang terakhir, slide terakhir dari tutor. Itu FYI penyebabnya aja sih.
Nanti coba aku research lagi kenapa dia autoimun ya. Oke Kak, makasih. Oke, udah. Oke, mungkin dari aku cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti tutor pada malam hari ini. Misalnya ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung, boleh tanya di grup atau PC aku, tidak masalah. Untuk post test dan segala ketentuan lapraknya